Bu, Ya, sudah siap, Bu? insya Allah Pak siap. Suaranya agak kecil, Bu. Jelas? Bu Nur- Oke, Bu Nur Hayati, Ya, Pak Rian. salam kenal dari saya, Bu. Saya dari Sukabumi. Ya, salam kenal juga Pak. Saya dari Oke. Majalengka. Oh, Majalengka ya. Iya, Salam kenal, Bu. Ada teman saya Pak Tata dulu. Pak Tata Deket, Bu, dengan Pak Tata, Bu. di Ya, Tata Subrata. di Almizan, Pak Tata. Kalau Pak Hafid Ginanjar gimana, Pak Rian? Apa? Pak Hafid Ginanjar ada nggak? Pak Hafid Ginanjar? Nggak ada, Pak. Cidahu satu ya Karena di untuk beliau ya? seksi. Oh, Pak Hafid. Ya, oh, guru Pak Hafid. Ya, mohon maaf, Pak. Saya nggak connect nih. Pak Hafid ada, Pak, di SMP 1, Pak. Deket. Oh deket ya, Beni salam sama dengan beliau ya. apa? Ya, Salam Beni ya. dengan Bapak siapa, Pak? Beni Beni dengan Bapak Sanigraha. siapa, Pak? Beni Sanigraha. Oh, Iya Pak Rian. ya, salam kenal juga, Pak, dari saya. Insya Allah nanti saya sampaikan sama Pak Hafid. Atur nuhun Pak Rian. Mangga. Di Sekedap sini deui 15 ada pas. temennya juga, Pak. Ya, ada temennya juga, Pak Rudi. Mungkin kenal Pak Beni. Oh gitu Pak Rudi. Pak Rudi teman Pak Ya, Hafid. Oh ya. gitu. Ini Pak Beni dari mana, Pak Beni? Dari Parung Bogor. Oh, dari Tempat Parung. istri beliau, istri Pak Hafid di Oh, Parung. Pagi, oh. selamat pagi 10.15 Pak Pak Rian, Rian. 10.15 ya silakan. Oke, silakan Bu Lis Mariani. Sudah siap Bu Lis Mariani jadi moderatornya? Bu Lis Mariani. Halo, halo Bu Lis Mariani. Bu Nur Hayati gimana ini moderatornya nggak jawab tapi connect tuh di sini. Di saya nggak ada Bu Lismayani Pak. Mau dijapri dulu? Siap Pak. Oh, oke, Bu Lis Mariani. Ada Pak, sudah masuk Pak. Oke, siap. Halo Bu, sebentar Pak. Sudah bisa dimulai Bu Lis Mariani. Bu, video datanya Bu belum. Nur Hayati sudah oke. Siap Pak. Oke, siap dimulai. Oke, kita buka saja ya karena waktu sudah siang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam warahmatullahi alamin wabarakatuh. wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di sesi 2 dalam PCT 2 PCT Indonesia 4 yang mana mungkin di sini akan dibawakan narasumber sebagai sama Bu Nur Hayati dan untuk moderatornya Liz Mariani. Salam kenal buat semuanya dan salam kenal juga buat presenter dan moderatornya. Mudah-mudahan dalam sesi ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan serahkan sepenuhnya kepada Bu Liz Mariani sebagai moderator sesi kali ini. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rian. Bapak Ibu, para guru hebat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita kembali dapat bersuara dan bertemu muka bagi yang menghidupkan mode video. Alhamdulillah masuk ke sesi 2 virtual koordinator training Indonesia grup 4. Hari ini kita memasuki hari ke-10. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, semua kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan kemudian dapat menularkannya kepada teman-teman guru Indonesia yang lain menjadi gelombang perubahan mempersiapkan anak-anak didik kita menuju revolusi industri 4.0. Pagi ini pada sesi kedua tanggal 29
9 Januari 2019 akan hadir narasumber Ibu Nurhayati yang akan memaparkan tentang belajar seru dengan menggunakan model pembelajaran POE. Nah, apa itu pembelajaran POE? Apa itu seperti apa sih belajar seru? Nah, versi Ibu Nurhayati pasti harus kita isi penjelasannya agar kita semua bisa eh, memetik pelajaran, kemudian mudah-mudahan juga bisa kita manfaatkan dalam keseharian kita untuk membelajarkan anak-anak kita sehingga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang memang dipersyaratkan bagi mereka. Untuk efektifnya waktu, saya persilakan Ibu Nurhayati untuk memulai paparannya. Jangan lupa Bu, share screen-nya. Silakan Bu Nurhayati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lismayarni yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Sebentar. Sudah terlihat, Pak? Ya, sudah nampak Bu, layarnya biru. Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pembelajaran seru dengan menggunakan model pembelajaran POE atau model pembelajaran Predict, Observe, dan Explain. Sebetulnya model pembelajaran ini sudah lama sekali ada, akan tetapi masih sedikit guru-guru yang menggunakan model pembelajaran Predict, Observe, dan Explain ini. Model Predict, Observe, dan Explain ini merupakan salah satu model pembelajaran yang berbasis konstruktivis, di mana ciri dari pembelajaran konstruktivis ini yaitu siswa membangun sendiri pengetahuannya. Gitu. Model Predict, Observe, Explain ini merupakan salah satu model pembelajaran yang bisa direferensikan untuk membuat pembelajaran lebih menarik bagi siswa, khususnya untuk siswa-siswa di kelas tinggi. Untuk SMP, SMA juga bisa diterapkan, ini khususnya untuk mata pembelajaran IPA. Gitu. Tapi kali ini saya akan menjelaskannya untuk siswa di kelas rendah. Sintaks dari model pembelajaran ini ada 3, yaitu predict, melakukan prediksi atas suatu fenomena. Seperti halnya model-model pembelajaran konstruktivis yang lain, bahwa model pembelajaran ini selalu diawali dengan suatu permasalahan, suatu fenomena atau isu-isu yang terjadi di lingkungan kita, di lingkungan yang terdekat dengan siswa. Nah, pada tahap ini diusahakan siswa dikelompokkan untuk membagi tugas kelompoknya dalam melakukan prediksi dari isu atau fenomena-fenomena tertentu. Yang kemudian adalah melakukan observe, yaitu melakukan observasi dengan menggunakan alat peraga atau dengan melihat suatu fenomena itu secara langsung. Di sini kita melatih siswa bukan hanya dari segi pengetahuannya saja, tetapi sikap juga keterampilan siswa juga akan terasa di sini. Dan yang terakhir yaitu explain atau menjelaskan. Di sini siswa kita bimbing untuk bisa melakukan penjelasan dari atau penarikan kesimpulan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama observasi. Pada tahap explain ini siswa
harus mampu membandingkan antara hasil prediksi awalnya dengan hasil observasinya. Apakah hasil prediksinya itu sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukannya atau tidak, sehingga siswa mampu membuat kesimpulan berdasarkan suatu fakta tertentu. Kelebihan dari model ini sendiri yaitu yang pertama, merangsang siswa untuk lebih kreatif tentunya, khususnya dalam melakukan prediksi, karena untuk siswa, apalagi siswa-siswa di kelas rendah, dalam melakukan prediksi masih terbatas dalam kemampuan berpikirnya. Berbeda halnya dengan kakak-kakaknya di jenjang yang lebih tinggi. Untuk melakukan suatu prediksi mungkin bisa dilakukan dengan mudah. Yang kedua, dapat mengurangi verbalisme. Jadi ketika guru menjelaskan tidak ada misalnya kekeliruan. Jadi siswa tuh tahu yang namanya gerobak itu gerobak, atau yang namanya tempat sampah itu tempat sampah. Jadi tidak hanya tahu katanya saja tapi tidak tahu bendanya. Jadi di sini siswa mengetahui sendiri karena hasil observasi dan percobaannya. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran menjadi lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga siswa secara langsung mengamati peristiwa yang terjadi melalui kegiatan observasi atau kegiatan eksperimen yang tadi dilakukan oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu siswa berkesempatan membandingkan antara prediksi dengan hasil observasinya langsung. Untuk mengetahui apakah suatu fenomena itu dianggap betul atau tidak, gitu. Di sini siswa membandingkan antara hasil prediksi dengan observasinya secara langsung. Jadi dalam penarikan kesimpulan, siswa mampu memberikan alasan yang logis dan disesuai dengan fakta karena siswa melakukan observasi sendiri secara langsung, secara berkelompok. Jadi siswa bisa mengemukakan pendapatnya berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukannya. Dari beberapa kelebihan tadi, ada beberapa kelemahan juga yang ada dalam model pembelajaran ini. Tentunya yang pertama, memerlukan persiapan waktu yang lebih matang. Selain memerlukan persiapan waktu yang lebih matang, kesiapan siswa juga untuk melakukan kegiatan ini harus diperhatikan. Karena dalam melakukan kegiatan observasi atau melakukan kegiatan prediksi gitu kan, memerlukan beberapa keterampilan berpikir siswa gitu. Yang kedua, untuk kegiatan eksperimen memerlukan peralatan, bahan-bahan atau tempat yang memadai. Gitu. Untuk sekolah-sekolah yang sudah bagus, mungkin peralatan untuk melakukan percobaan di laboratorium atau di halaman juga sudah banyak. Tetapi untuk sekolah-sekolah yang kecil mungkin ada keterbatasan antara bahan-bahan atau alat-alat yang akan digunakan ketika melakukan eksperimen atau melakukan observasi terhadap objek yang akan diobservasinya. Yang ketiga yaitu untuk melakukan kegiatan eksperimen memerlukan kemampuan dan keterampilan yang khusus bagi guru, sehingga guru di sini sendiri dituntut untuk bekerja lebih profesional. Jadi sebelum kita melakukan eksperimen, tentunya guru harus mengetahui terlebih dahulu kemungkinan yang akan terjadi selama kegiatan eksperimen tersebut. Dan guru harus dituntut untuk mampu membimbing siswa dalam kegiatan observasinya dengan baik, sehingga kegiatan observasi atau kegiatan eksperimennya berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, memerlukan kemampuan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran anak didiknya. Ketika anak-anak melakukan kegiatan observasi atau eksperimen, terkadang ada siswa yang tidak mau mengikut sertakan diri dalam kegiatan eksperimen atau kegiatan observasi tersebut. Nah, disinilah tugas guru untuk mampu memotivasi siswa
agar ikut serta dalam kegiatan eksperimen atau kegiatan observasi tersebut. Contoh implementasinya di kelas 1 SD tema 8 peristiwa alam dengan subtema 4 yaitu tentang bencana alam. Nah, pertama-tama kita akan menampilkan suatu permasalahan atau isu-isu yang terdekat dengan siswa, misalnya permasalahan banjir. Nah, di sini jika di daerah-daerah yang terkena banjir, siswa dipancing gitu. Guru harus mampu memancing siswa untuk bisa melakukan sebuah prediksi atas fenomena yang terjadi. Kenapa kok ini bisa banjir gitu? Kira-kira apa penyebabnya? Kemudian siswa menuliskan hasil prediksinya. Kemudian melakukan observasi. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan media pembelajaran yang seperti ditampilkan di gambar. Ada 2 buah box, yang box A dan box B. Yang satu diisi sama isinya dengan pasir dan dengan miniatur. Yang satu tapi diisi oleh sampah, yang satunya box yang B kita biarkan kosong. Nah, ketika ada hujan turun di box A, nah terlihat tidak ada air yang keluar dari box tersebut dan air tersebut kembali lagi ke daerah atau ke pemukiman warga di sana. Sedangkan di box B terlihat bahwa ketika hujan turun karena di situ tidak ada sampah, jadi air mengalir begitu saja. Jadi tidak terjadi apa-apa. Nah, dari situ kita bisa membimbing siswa melakukan observasi tentang bencana banjir tersebut. Jadi siswa dituntut untuk mampu melihat sendiri di sini sehingga siswa mampu menarik kesimpulan apakah banjir ini betul tidak disebabkan oleh sampah yang menumpuk atau karena faktor-faktor lain gitu. Dan yang terakhir adalah dengan mengeksplain atau menjelaskan kembali hasil pengamatan yang dilakukan. Di sini secara berkelompok siswa melakukan diskusi untuk menjelaskan kembali hasil pengamatan yang telah dilakukannya dengan hasil prediksinya. Jadi siswa membandingkan apakah betul hasil prediksinya itu dengan hasil yang telah diobservasinya tadi. Jadi siswa menarik kesimpulan berdasarkan fakta dari fenomena itu sendiri. Jadi tidak asal-asalan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang kurang jelas, maka saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Nurhayati, paparannya ringkas, padat, ya. Mudah-mudahan cukup mengundang diskusi karena saya pikir ini akan sangat sangat menantang bagi kita untuk membuat anak-anak kita mau melakukan pembelajaran observasi eksplorasi. Mengapa? Sebab kita memahami bahwasanya salah satu kendala terbesar dalam implementasi kurikulum 2013 adalah Pak Rian. Ya, mohon ini yang di belakang ya, tolong di mute ini. Di mute aja, Mohon. di mute sama Pak Rian aja. Dari siapa ya itu? Siapa, Bu? Bu Rini ya? Itu dari Bu. Sepertinya Bu Rini. Bu Rini ya. Nah, ini udah. Ya, nah kan langsung. Dilanjut. Iya, baik. Terima kasih Pak Rian. Ya. Jadi pembelajaran observasi eksplorasi ini sangat menantang. Mengapa? Karena kita menyadari ketika Kurtilas diimplementasikan di mana kita harus berupaya agar proses pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi siswa yang aktif, kita selaku guru mempersiapkan kegiatan, perangkat, media dan sebagainya agar siswa itu aktif. Ternyata saya menemukan
banyak di antara kita itu yang harus sangat bekerja keras. Kalau tidak bisa dikatakan pada awalnya itu gagal membuat siswa aktif ya. Nah, proses pembelajaran observasi eksplorasi ini saya kira bisa menjawab uh, tantangan tersebut kalau kita bersedia mempelajarinya dengan serius dan mempraktekannya. Baik Ibu dan Bapak, di sini saya melihat di kehadiran itu ada uh, Ibu Ida Yuniati, kemudian juga ada Ibu Juli Andayani, Bapak Lili Nah, Amanda. Nah, silakan yang ingin bertanya atau silahkan. menyampaikan. Jangan kena mute Pak, enggak kan ya? Enggak, Enggak kan? enggak Oke, Bu. nah ini Bu Nurhayati, Iya, Ibu tadi mengimplementasikannya di kelas 1 ya Bu, 1 SD. iya untuk kelas 1 SD, Bu. Bu Nur Hayati. Iya, kelas 1 Iya, SD Pak. ya, berarti kelas bawah ya Bu ya. Iya, untuk kelas bawah. Kita coba untuk sederhanakan di Eh, kelas bawah, Bu. iya, dengan tematik ini, model observasi eksplorasi ini, saya kira eh, ada tantangannya ya Bu ya untuk di kelas bawah ini. Iya, Kalau saya betul. melihat eh, bisa jadi malah peluang lebih banyak kalau di kelas bawah karena mereka eh, belum terkontaminasi dengan pembelajaran pasif ya. Iya. Nah, Ibu bisa bercerita Bu bagaimana tantangan dan peluangnya atau suka dukanya lah mempraktekkan model pembelajaran ini. Ya, untuk ke suka dukanya ya Bu. Kalau misalkan dalam pembelajaran di kelas 1 untuk mengkondisikan siswa dalam melakukan proses observasi memang perlu sedikit kerja keras mungkin gitu bisa disebutkan seperti itu. Karena kan anak-anak dari kelas bawah itu lagi senang-senangnya bermain gitu kan. Nah, jadi di sini perlu ketelitian dan juga kecekatan dari guru dalam mengkondisikan anak ketika melakukan kegiatan observasi. Nah, dalam kegiatan observasi ini juga tentunya siswa-siswa akan lebih bersemangat belajar karena belajar itu kan nggak harus gitu-gitu aja gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan lain misalnya dengan melakukan membawa dengan media pembelajaran itu. Nah, siswa bisa melihat sendiri proses terjadinya. Jadi ada pembelajaran lain, misalkan dengan adanya eh, apa fenomena ini, jadi kita bisa mengajarkan hal eh, afektifnya juga gitu ke siswa bahwa kalau banjir ini bisa terjadi kalau kita buang sampah sembarangan. Jadi akan siswa akan lebih mengerti gitu kalau misalkan buang sampah sembarangan berarti banjir. Jadi di situ pembelajaran lain juga untuk siswa untuk membuang sampah ke tempatnya. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Nurhayati. Umumnya kalau siswa kelas 1 itu kan Bu ya, mereka baru pindah dari TK dan di TK itu memang proses belajarnya eh, apa sangat-sangat melibatkan siswa secara fisik, secara emosional, eh, karena guru-guru TK itu memang tidak mungkin mereka asik sendiri tanpa melibatkan siswa. Iya, Sehingga kalau di kelas 1 masih relatif bisa di ini ya Bu bisa ya, bisa digunakan, Bu. diajak Ya, bisa diajak anak-anaknya siswanya. begitu. Iya, iya. Tapi seandainya ini mau diterapkan di kelas yang lebih tinggi, Bu, kira-kira ada ada tantangan lain nggak, Bu? Barangkali Ibu pernah. Biasanya kalau di kelas tinggi itu kan
misalnya di kelas berapa ya, saya pernah itu di kelas 4 itu ada waktu kurikulum KTSP. Di kelas 4 itu ada materi tentang perubahan lingkungan fisik yang disebabkan yang lingkungan fisik gitu. Nah, tantangannya adalah ketika ke siswa kelas atas itu mungkin dalam pembagian kelompok biasanya pengen sama ini aja atau sama itu aja. Tantangannya yang pertama di situ. Kemudian yang kedua ketika melakukan observasinya itu sendiri. Jadi untuk anak-anak di kelas atas biasanya lebih banyak bermain dan bercanda dibandingkan dengan melakukan kegiatan observasinya sendiri sih, Bu. Lebih banyak apa Bu? Maaf barusan. Ya, lebih banyak bermain-main dan bercanda tuh dengan kawan-kawannya Oh, dibandingkan melakukan kegiatan observasinya. oh gitu ya. Iya. Pak, silakan. Belum ada? Nggak apa-apa ya Bu, saya aja yang nanya terus Iya, Bu. nggak apa-apa, Bu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan model pembelajaran ini, Ibu pakai model yang mana nih Bu? Ya. Discovery, inquiry, atau Oh, eh, model yang lain? ini kan model pembelajaran. Mungkin saya satukan dengan model pembelajaran apa ya? Dengan cara berdiskusi gitu, Bu. Ya, mungkin ini lebih ke discovery, inquiry. Oh, iya, oke, ya. Tapi kalau ada diskusi, sebetulnya di situ juga ada kolaboratif ya Bu ya. Iya, ada kolaborasi antara siswa di situ, Bu. Jadi enggak Artinya hanya anak itu kan betul, iya. ya, jadi enggak hanya apa siswa Jadi anak-anak ya. anak-anak tidak bekerja secara individu gitu kan ya Bu ya, Iya, tapi kelompok. ya secara berkelompok. Jadi di situ kita juga melatih Betul. kekompakan siswa, melatih kerjasama siswa gitu. Baik. Ibu, ada pengalaman Bu eh, setelah Ibu, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Bu Lisma, mohon maaf bisa diulangi suaranya ya, tidak terdengar. oh ya, gimana? Ini jelas Bu? Iya, jelas, Bu. Oh ya, baik. Ibu barangkali Jelas ya Bu ya. iya, Ibu Nur Hayati bisa menceritakan apakah Ibu pernah menganalisis atau mengukur ya ketika Ibu pernah menggunakan model pembelajaran yang lain, kemudian Ibu mengganti modelnya dengan model POE ini. Apakah ada perubahan capaian kompetensi siswa, misalnya ada peningkatan, ataukah ada perubahan dari perilaku siswa, atau indikator-indikator lain yang merupakan indikator keberhasilan belajar, begitu Bu? Ya, sebetulnya ada peningkatan-peningkatan daripada kita menggunakan model pembelajaran yang konvensional dengan model pembelajaran POE, Predict, Observe, dan Explain ini ya Bu. Tentunya ada, kalau misalkan menggunakan model pembelajaran yang konvensional, siswa hanya diam gitu, pasif gitu kan. Tapi ketika siswa dibawa keluar melakukan percobaan sendiri, siswa akan lebih tertarik dengan pembelajaran yang kita lakukan gitu kan, dibanding dengan hanya diam dan pasif saja. Mungkin seperti itu.
Oke. Kalau dari sisi capaian kompetensi pengetahuannya, Bu, nilai mereka misalnya nilai tes tulisnya ada peningkatan juga kah? Atau maaf, misalnya karena mereka terlalu asik mencoba, Ya. tapi tidak menyimpan, tidak menyimpan hasil pembelajarannya, seperti itukah? Atau memang juga meningkat capaian kompetensi pengetahuannya? Kalau dikatakan meningkat sih meningkat, tapi presentasinya mungkin sedikit karena kan di sini siswa melakukan sendiri. Jadi siswa akan lebih paham dan mengingatnya lebih lama gitu kan. Pengetahuan yang dia dapat dengan yang dia lakukan itu bisa dia ingat dan bisa dia pahami sendiri dengan jangka waktu yang cukup lama, sehingga ketika dites siswa yang mungkin akan ingat gitu sedikit-sedikit. Jadi ada peningkatan meskipun hanya sedikit, beberapa persen dari sebelum-sebelumnya ya, tapi ada peningkatan gitu Bu. Selain pemahaman siswa, keterampilan siswa juga di sini cukup meningkat gitu kan dalam melaporkan atau memaparkan hasil diskusinya. Di sini kita latih keberanian siswa, melatih keberaniannya gitu kan. Dari biasanya siswa tuh pasif, diam, malu-malu. Di sini kita coba untuk merangsang kemampuan berbicara siswa, kemudian percaya diri siswa untuk menjawab atau melaporkan hasil dari observasinya gitu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, iya. Alhamdulillah berarti eh, Ibu mendapatkan peningkatan dari 3 indikator pencapaian kompetensi ya, baik kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, maupun kompetensi sikap ya. Sehingga memang bisa dikatakan efektif barangkali. Ibu dan Bapak yang tengah hadir dalam diskusi pagi ini, kita masih berada di sesi 2 Virtual Koordinator Training Grup 4 Indonesia. Daftar hadir ya. Silakan jangan lupa mengisi daftar hadirnya. Ya. Silakan yang belum mengisi daftar hadir untuk mengisi daftar hadir. Sudah saya share. Baik, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan diskusi. Barangkali ada yang mau bertanya kan. Kelihatannya saat ini jam sibuk mengajar ya, tapi Betul, Bu. setidaknya kita punya beberapa orang yang masih hadir. Kelihatannya di sini masih ada Ibu Ida Yunita, Ibu Juli Andayani, kemudian Pak Lili Suhenda. Ya, mudah-mudahan tidak lupa mengisi daftar hadir ya. Baik, Bu Nur Hayati, kembali ke predik, observe, dan explore tadi ya. Iya Bu. Oh maaf, explain ya. Predik, explain, dan observe dan explain. Kalau kita lihat ini sintaksnya itu yang menggunakan ini ya Bu ya, apa itu dugaan hasil tuh, dugaan Ya, kesimpulan itu prediksi Bu. hipotesis ya, karena ada prediknya begitu ya. Ya, dugaan Sebelumnya kita sementara. berikan rangsangan. Ibu tadi, iya, karena Ibu mengajar tematik itu memang sangat mungkin untuk masuk ke berbagai bidang ilmu gitu ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira Bu, kalau untuk kelas tinggi yang sudah gurunya mapel ya, di mapel bahasa Indonesia misalnya, itu bisa diterapkan tidak Bu model ini? Kalau di bahasa Indonesia mungkin bisa diterapkannya ketika kita sedang mengajarkan apa ya?
analisis novel, mungkin seperti itu Bu, karena kan sebelum kita membaca dari novel tersebut kita bisa melakukan prediksi kira-kira apa gitu isi di dalamnya, kayak gimana sih apa itunya, alur ceritanya, mungkin memprediksinya seperti itu. Tapi kalau misalkan model predict observe explain ini kayaknya lebih cocok diterapkan di mata pelajaran IPA, karena kan Sains ya Bu ya, sains IPA atau ya. IPA, karena menuntut siswa untuk melakukan kerja ilmiah, karena di situ kan ada prediksi, melakukan prediksi. Jadi siswa membuat hipotesis atau dugaan sementara yang Ibu katakan tadi, kemudian melakukan observasi secara langsung atau melakukan eksperimen mungkin untuk pelajaran kimia dan menjelaskannya kembali. Baik Ibu. Kalau untuk IPS ya, sosial ya, mata pelajaran sosial, mungkin perlu dieksplor kembali ya Bu ya, topik-topik apa yang bisa menggunakan model ini. Kalau sejarah mungkin sudah tidak bisa diprediksi lagi, tetapi sebetulnya kembali ke kreativitas guru untuk menggunakan model pembelajaran apapun ya, sehingga anak-anak bisa benar-benar belajar secara aktif ya, tidak lagi pasif. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita sapa lagi Bapak Ibu yang sedang hadir, Pak Aan Ansori, Ibu Nia Kania Dewi. Pak Aan ini kok ada 2 ya simbolnya. Kemudian Ibu Rini. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman model yang sama. Ibu Nia, Ibu Bapak Aan, Ibu Rini, Ibu Ida Yuniati, Pak Lili apa Bu Lili? Bapak Lili Suhenda. Pak Lili ya. Iya. Silahkan. Halo. Oh ya. Baiklah. Kelihatannya semua sibuk tapi memang standby ya. Tetap on, tidak keluar dari room meeting. Mudah-mudahan sempat mengisi daftar hadir ya. Baik Bu Nurhayati, kembali ke predict, observe dan explain tadi ya. Sejauh mana Ibu mengeksplorasi kemampuan siswa Ibu di kelas Ibu ya untuk membuat prediksi untuk siswa kelas 1 ini? Apakah ada pengaruhnya Bu dari misalnya mohon maaf tingkat pendidikan orang tua atau latar belakang orang tua terhadap kemampuan memprediksinya? Ya, selain pengaruh dari tingkat latar belakang orang tua, tentunya juga ada pengaruh dari kecerdasan siswa itu sendiri ya Bu dalam melakukan prediksinya. Jadi untuk anak-anak kelas 1 kan memang kemampuan berpikirnya masih di dalam tahapan yang rendah, mungkin bisa dikatakan seperti itu, berbeda dengan kakak-kakaknya yang sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan berpikir yang cukup tinggi gitu. Kalau anak-anak kelas 1 memang di sini pola pikirnya atau cara berpikirnya masih dikatakan rendah. Jadi untuk membuat siswa mampu melakukan prediksi itu sebisa mungkin kita memancing rasa penasaran siswa, kira-kira apa ya gitu. Kita berikan beberapa pertanyaan yang bisa membuat siswa melakukan prediksi. Ketika banjir itu seperti apa gitu. Kalau banjir biasanya ngelihat apa yang suka itu di atasnya, misalkan seperti itu. Biasanya banjir di mana gitu kan, awalnya datang dari mana. Mungkin melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana dulu, baru kita membimbing siswa untuk bisa melakukan sebuah prediksi. Mungkin seperti itu Bu untuk prediksi sendiri.
Baik ya, jadi Ibu memang memberi stimulus yang cukup ya bagi anak-anak untuk bisa memprediksi. Nah, kalau untuk evaluasinya sendiri Bu, tadi sebetulnya saya sudah loncat ya, kita dapat peningkatan hasil capaian kompetensi. Ya, Tapi untuk pengukurannya dari model pembelajaran ini yang ideal seperti apa Bu? Apakah tes tulis dengan pilihan ganda atau esai atau apa namanya tulisan Bu? kalau untuk tes dengan menggunakan model ini sebetulnya kita bisa siapkan lembar kerja siswa terlebih dahulu tentang kegiatan selama siswa apa melakukan kegiatan-kegiatan pembelajarannya. Nah, nanti di akhir kita bisa membuat soal uraian ya Bu, kalau bisa gitu kan, jangan pilihan ganda karena soal uraian itu kan apa tidak hanya satu jawaban tok gitu, itu saja. Tapi di sini soal uraian bisa membuat siswa berpikir menyeluruh, maksudnya berpikir apa ya, dari hasil observasi yang telah dilakukannya nggak satu jawaban pasti gitu, mungkin menurut kelompok ini jawabannya seperti ini atau mungkin kelompok lain seperti itu. Jadi kita bisa menyajikan atau mengevaluasi kegiatan pembelajaran ini dengan menggunakan soal esai. Ya mungkin untuk di kelas 1 soal esai yang Baik kita sekali. gunakan juga tidak terlalu tinggi Mohon pertanyaannya. maaf Bu Nia, saya mute dulu itu. Mau bertanya apa ini? Iya. Baik, ada Bu Nia Kania Dewi. Silakan Bu Bu Nia, Nia. silahkan. Kalau mau. Bentar ya Bu. Iya, Nah, Ibu silahkan klik Bu. yang Ada balon Bu. Bu. Ibu pakai HP atau pakai Iya, laptop Bu? pakai Ada HP, Bu. Bu. Ada. Bu Iya. Nia ada. Oh ya, silahkan diisi Bu. Oke, makasih, Pak. Oke. Oke, Bu Nia mau isi abisin dulu. Ibu Rini, ada? Masih ada Bu Rini? Atau Pak Ruli? Pak Aan Ansari? Sambil menunggu Bu Nia mengisi absen, Ibu Nur kita lanjutkan diskusinya ya. Nggak apa-apa, kita diskusi berdua saja. Iya, Bu, Jadi nggak Bu, apa-apa kalau saya diskusinya. lihat selain dengan penilaian eh, tertulis dengan soal esai, sebetulnya ini sangat-sangat menantang dan memungkinkan untuk melakukan penilaian otentik dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Jadi bagaimana misalnya ketika Ibu melemparkan stimulus, kemudian meminta anak untuk menyampaikan prediksinya. Jadi tidak hanya ibu sendiri yang bicara, tetapi betul-betul anak itu dirangsang untuk berbicara. Siapa yang mau eh, menyebutkan apa kira-kira yang akan terjadi, misalnya seperti itu. Sebutkan saja. Yang mau menyebutkan tidak ada yang salah. Nah, jadi semua anak berlomba-lomba aktif menyampaikan pendapatnya. Ini harus menjadi penilaian kita karena dia sudah tumbuh rasa percaya dirinya. Dia bersedia mengungkapkan pendapat di depan teman-temannya dan seterusnya. Kemudian juga observasi juga sama, bagaimana kita memberikan tadi kalau Ibu katakan lembar kerja ya, lembar kerja yang membimbing anak-anak kita untuk melakukan aktivitas observasi atau percobaan. Di situ juga kita bisa mengamati ya, mengamati siswa, siapa yang aktif mengobserv, siapa yang aktif mencatat, seperti apa bentuk catatannya, misalnya apakah hanya berupa tulisan-tulisan yang
terpisah-pisah atau siswa sudah mampu mengkategorikan data yang diperolehnya. Ini saya kira akan menjadi sebuah proses penilaian yang sangat menarik. Jadi tidak semata-mata dari hasil tes. Begitu Bu Nurhayati, kalau boleh saya berpendapat? Ya, Betul betul tidak Bu, Bu? betul. Jadi selama kegiatan diskusi kita menilai perilaku siswa. Betul yang Ibu katakan tadi, terima kasih atas tambahannya. Selama diskusi kita menilai keterampilan siswa, ketika siswa berbicara juga menyampaikan hasil diskusinya atau hasil dari observasinya. Kita juga memberikan penilaian tersendiri, mungkin untuk penilaian dari aspek yang lain, tapi untuk penilaian dalam aspek kognitifnya kita bisa sediakan lembar kerja yang tadi saya sebutkan dan soal esai untuk melatih siswa menyampaikan pendapatnya gitu Bu. Iya, baik. Termasuk juga secara lisan ya Bu ya, untuk melatih dia sharing atau melakukan kalau di dalam sintaks itu kan membangun jaringan berkomunikasi begitu ya Bu ya. Iya Bu. Oke, Bu Nurhayati, Ibu dan Bapak sekalian, para hadirin partisipan di seminar ini, Ya, silakan betul Bu. yang mau berbagi, Bu Niangkanian Dewi, Pak Ansori, atau Pak Rian sendiri barangkali ada yang mau disampaikan Pak, silakan. Oke, terima kasih Bu. Untuk saya hanya menambahkan saja ya. Ya mungkin tambahan dari saya itu narasumber Bu Nurhayati sangat bagus sekali, dan Bu Lis Mariani juga sebagai moderatornya, wah saya guru-guru hebat. Ya mudah-mudahan dengan Ibu bisa narasumber ya kita sama-sama lah sambil belajar ya, karena terus terang Bu saya juga masih belajar. Ya mudah-mudahan apa saja yang tadi disampaikan oleh Ibu Nurhayati bisa saya praktekkan untuk di pembelajaran di sekolah saya. Mungkin itu saja Bu, untuk tambahan dari saya. Silahkan untuk yang lain, Pak Muhammad Padoli mau bertanya. Saya unmute. Kalau Ini Ibu Ida, ada Pak Anwar, Muhammad, ada Ibu Amalia, ada Pak Aan, silakan. Ibu Yanti, ada Pak Yan Ahmad, Pak juga Muhammad ada silakan Pak mau Wawan bertanya. Gunawan. Pak Helmi Gustaviana, Ibu Sisilia Herianti. Saya absen nih satu-satu. Bukan, Ibu Bapak. Bu Helmi Bu itu. Bu Ini Helmi. Bu Helmi ya? Iya. Pak Helmi, tadi kan yang sesi 1, Pak Helmi Gustaviana, bukan? Ini Pak Muhammad Pak Helmi. Padoli. Oh iya Pak Helmi betul. Silakan Pak Muhammad. Pak Muhammad kurang bentar. Pak Muhammad, halo, mau bertanya silakan. Kelihatannya tidak mendengar ya. Pak Muhammad. Oh, baru gabung katanya, baru dari kelas, jadi belum bisa berdiskusi. Baiklah, Ibu Nurhayati, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Muhammad bisa saya sampaikan di sini. Pak Muhammad bisa mendengarkah? Ya, kita sedang berdiskusi dengan narasumber Ibu Nurhayati mengenai model pembelajaran Predict, Observe, dan Explain (POE). Dalam model pembelajaran Predict, Observe, dan Explain ini, guru mempersiapkan pembelajaran agar siswa aktif, ya. Pertama-tama memberikan stimulus
agar siswa mau memprediksi berbagai hal berkenaan dengan stimulus yang diberikan. Nah, Pak Muhammad baru mau pasang headset. Oke, saya ulangi ya, Pak Muhammad Fadoli. Bisa terdengar, Pak? Ya, kita sedang berdiskusi tentang model pembelajaran predict, observe, dan explain. Model ini menantang guru untuk mempersiapkan proses pembelajaran agar siswa aktif, di antaranya dengan memberikan stimulus-stimulus sehingga siswa mau memprediksi, kemudian guru mengajak siswa melakukan eksperimen sehingga siswa melakukan observasi dan kemudian siswa menyampaikan kesimpulannya, memberikan explain. Ini tidak lepas dari model yang mirip inquiry atau discovery learning ya. Siswa membuat hipotesis, kemudian melakukan percobaan, kemudian menyimpulkan. Nah, dalam diskusi tadi saya sudah mencoba mengeksplor bahwa ini cocok tidak hanya untuk kelas rendah di SD, tapi juga bisa di kelas tinggi, bahkan di kelas yang lebih tinggi lagi. Hanya saja ada tantangan-tantangan tertentu. Keuntungannya kalau ini diterapkan di kelas 1 SD, mereka masih polos dan sangat terbiasa dengan pembelajaran aktif di taman kanak-kanak, sehingga Bu Nur Hayati tadi berbagi bahwa tingkat keberhasilannya memuaskan, di mana ada peningkatan capaian kompetensi baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Seperti itu Pak Muhammad Fadoli dan Bapak Ibu yang lain yang baru hadir. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Oke, Bu Lismayan. Ya, Bu Lisma, ya silakan Bu. untuk pembelajaran di SMA kan beda dengan di SD. Kalau Betul. di SMA, kalau misalkan uh, Ya, silakan Ibu Nia ya. Ibu Nia. Halo Bu Nia, dilanjutkan Bu. Ya, Bunia dilanjutkan. Halo Bunia. Kayaknya sinyal Bu. Oke. anak udah tidur. Gimana, kedengar nggak? Kenapa? Kedengaran nggak, Pak? Iya 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 iya. Bu Nia, silakan Bu Nia. Ini Bunia ya? Apa Bu Sri? Bu Nia Kania Dewi kelihatannya. Ya, Bunia ya. Silahkan Bunia. Iya, Pak. Sebentar tuh. Tanya. Pakai dulu. Iya, bentar. Ya, Iya. silakan Bu Nia. Silakan Bu. Nah, gini, permasalahan kalau di SD kan tadi udah jelas ya sama Bu Nur Hayati. Kalau tentang observasi kalau di sekolah, di SMA biasanya nih ya, anak-anak tuh kalau udah observasi langsung presentasi di depan. Iya. Itu kadang-kadang anak tuh ada yang tertarik dan ada yang tidak. Biasanya guru atau ya ini sebagai guru selalu duduk di belakang memperhatikan anak-anak lagi presentasi. Terus ada juga yang sebelah ujung mungkin ada kurang tertarik atau gimana. Dah ini kan masuknya ke K13 kan. Ini gimana sih cara menyikapi anak yang kurang tertarikan tentang apa yang dibutuhkan teman-temannya, sedangkan teman-temannya udah observasi dan berupaya udah presentasi di depan gitu. Ya, baik, silakan Bu Nur Hayati. Cara mengatasinya. Iya. Bagaimana Mengatasinya ya. Atau memusatkan perhatian anak kepada presentasi teman-temannya. Iya, betul banget. Baik, kalau misalkan di tingkat yang lebih atas, misalkannya di SMA, misalnya pada mata pelajaran biologi atau mata pelajaran kimia ya Bu. Nah, diusahakan ketika melakukan observasi itu siswa diberikan topik yang berbeda, jadi tidak hanya satu topik. Misalkan kelompok ini mengobservasi ini, kelompok itu mengobservasi itu, dan kelompok yang lain mengobservasi hal yang lain. Jadi ketika satu kelompok mempresentasikan
hasil dari observasinya mungkin kelompok yang lain akan sedikit tertarik dengan apa yang disampaikan oleh kelompok tersebut, karena tentunya dia tidak mengamati, itu kan yang pertama. Kemudian di sini juga kita sebagai guru harus mampu mengkondisikan siswa tentunya dalam penyampaian materi ini. Kira-kira apa sih kesimpulan dari semua yang telah dilakukan oleh seluruh kelompok? Misalnya kelompok A mengobservasi tentang apa, kelompok B mengobservasi tentang apa. Jadi nanti di akhir setiap kelompok membuat kesimpulan, misalnya dari seluruh observasi yang telah dilakukan oleh seluruh kelompok. Jadi siswa-siswa yang tadinya sedikit kurang tertarik atau enggan dalam memperhatikan temannya yang sedang mengobservasi, mungkin perhatiannya akan sedikit teralihkan jika kita memberikan statement kepada siswa untuk memperhatikan, dan nantinya akan ditarik kesimpulan dari seluruh presentasi dari kelompok tersebut. Mungkin seperti itu kalau di kelas tinggi, karena kan pola pikir mereka lebih tinggi daripada anak-anak di SD gitu. Mungkin seperti itu, Bu Nia. Iya, baik. Terima kasih untuk nanti, Bu Nia. Cukup ya? Iya, ya cukup, Bu. Oke, terima kasih. Pak Muhammad Fadoli, ada yang mau disampaikan? Pak Fadoli? Belum ya? Oke, baik. Ada ya tuh Pak Fadoli melambaikan tangan, sudah di-unmute Pak Rian. Pak Doli, silahkan mau bertanya. Pak Muhammad, silahkan. Silakan Pak Muhammad Fadoli. Pak Muhammad, silahkan. Saya aja tuh ya Pak Rian. Ya, silakan Ya, Pak. mangga. Bu Lis. Silakan Pak. Pernah ke subtema yang lain nggak, Bu? Yang tadi diterapinnya, Bu? Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Pak Beni. Ya, Sebetulnya dalam Terima kasih Pak. Menerapkan model pembelajaran ini tentunya kita harus melihat dulu materinya. Nah, kebetulan saya di kelas 1, jadi untuk ke subtema yang lain sepertinya belum, kecuali di subtema tentang bencana alam yang tadi, karena memang bencana alam kalau misalkan kita jelaskan atau cuma melihat nonton video aja gitu kan, pembelajarannya dirasa kurang menarik gitu. Jadi ketika kita membahas sebuah bencana alam, kita sajikan media yang cukup interaktif dengan anak seperti yang tadi kita bahas. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Pak Beni, terima kasih pertanyaannya, Ibu Nur Hayati. Kelihatannya karena waktu sudah pukul 11 lebih 12 menit, ini tersisa 3 menit lagi untuk diskusi kita. Hanya ada satu kesempatan lagi, barangkali masih ada yang mau bertanya. Pak Muhammad Fadoli atau yang lain? Ibu Ida, Bapak Anang, Ibu Amalia Diana, Bapak Anan, sorry. Saya boleh menanggapi, Ibu? Oh ya, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Saya tadi mohon maaf datangnya belakangan. Saya mau menanggapi pertanyaan tadi tentang mengatasi anak yang tidak tertarik. Ya. Selain tadi disampaikan oleh Ibu Nur Hayati, biasanya saya buat kesepakatan di awal dengan anak-anak tentang akhlak dalam ketika mendengarkan orang lain berbicara. Terkait kita mungkin bahasa karakter. Jadi di awal itu dulu disepakati bahwa setiap yang bicara di depan tuh harus diperhatikan. Biasanya dengan itu jadi mudah kalau ada yang tidak memperhatikan, kita bisa menegurnya karena dengan tadi. Lalu saya sering sampaikan ke anak-anak,
untuk menjadi pembicara yang baik harus bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi setiap presentasi harus diperhatikan. Mungkin itu Bu tambahan. Baik, terima kasih Bu Amalia Diana ya resepnya. Jadi kita memang memadukan pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan karakter sekaligus ya. Ada Pak Helmi Gustaviana juga, atau kelihatannya kita sudah waktunya untuk menutup diskusi ini ya Pak Rian dan Ibu. Iya betul Bu. Betul Iya, betul. baiklah. Ibu dan Bapak guru yang hebat yang telah hadir sebagai partisipan dalam seminar online ini. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung diskusi kita tentang pembelajaran dengan model predict, observe, dan explain. Pembelajaran ini merangsang siswa untuk melakukan sebuah eksperimen dengan membuat hipotesis, kemudian melakukan observasi dan menjelaskannya. Dan ini bisa diterapkan di kelas-kelas rendah maupun di kelas tinggi. Maksudnya di kelas 1, 2, 3 SD atau 4, 5, 6 atau kelas lain yang lebih tinggi. Dan tantangan-tantangannya diantaranya adalah membuat anak itu bersedia aktif dengan memberikan lembar kerja yang memang merangsang mereka untuk aktif. Kemudian merangsang anak-anak untuk bersedia mendengarkan pada sesi explain oleh kelompok-kelompok yang lain, baik itu dengan memberikan topik-topik yang berbeda ataupun dengan memberikan penguatan karakter tentang adab bermajelis. Demikian Ibu dan Bapak guru sekalian, diskusi kita pagi ini. Sebelum saya tutup, saya persilakan Bu Nurhayati memberikan pernyataan akhirnya. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bu Nurhayati. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, apa yang kita diskusikan pagi ini, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila dalam memandu acara ini ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Parian. Oke, terima kasih Bu Lismariani dan Bu Nurhayati. Nah, ini adalah narasumber hebat dan moderator hebat juga. Nah, saya juga bisa menambah ilmu kepada narasumber dan moderator. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada partisipan yang hadir dalam sesi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sebagai host undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.